Salam adik-adik, apa kabarnya? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin lagi. Prosper Kid, I grow, I go, I glorify. Fresh Kid, I grow, I grow, I glorify. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Berkat-berkat melimpah yang disediakan Tuhan bagi kita. Bahannya Efesus 6 ayat 10, Efesus 1 ayat 16 sampai 20 dengan ayat hafalan Efesus 1 ayat 18. Adik-adik, siapa di sini yang tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah? Ya, betul, kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ditempatkan Tuhan di suatu taman yang indah, namanya Taman Eden. Di sana manusia penuh dengan kemuliaannya. Di sana mereka boleh menikmati setiap buah-buahan yang ada di sana. Mereka bersukacita, mereka bergaul dengan Tuhan setiap hari. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya. Bahkan manusia juga diusir dari Taman Eden. Manusia berdosa dengan segala akibatnya. Manusia menjadi sakit, manusia menjadi lemah, manusia menjadi miskin. Dan dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam, sudah menjalar ke semua orang. Nah, tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan, Allah kita memberikan Tuhan Yesus untuk mati di salib, untuk menebus kita dari dosa. Dan kita itu dibayar dengan darah yang mahal. Keselamatan kita dibayar dengan darah yang mahal. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak Allah, menjadi anak raja, menjadi anak Tuhan. Kita diangkat anak oleh Tuhan Yesus. Kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Tuhan memberikan kekuatan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 10. Tuhan memberikan kekuatan di dalam diri kita. Sehingga kita yang tidak mampu, kita menjadi mampu. Kita yang tidak mampu melakukan firman Tuhan, kita menjadi mampu untuk melakukan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan dari diri kita, tetapi dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada tempatnya untuk sombong, karena semua yang kita lakukan itu bukan dari diri kita, tetapi dari kekuatan yang ada di dalam diri kita. Tuhan mau supaya kita tetap seperti anak-anak yang mengandalkan Tuhan 100%. Seperti anak kecil yang mengandalkan Tuhan 100% kepada orang tuanya. Tuhan juga mau kita seperti anak kecil. Dan kalau kita menerima Tuhan seperti anak kecil, kita masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, semua milik kita. Tetapi kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tergantung pengenalan kita kepada Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, kita bisa binasa. Oleh karena itu, Rasul Paulus berdoa agar kita,
agar kita memperoleh roh hikmat dan wahyu sehingga kita bisa mengenal Allah kita dengan baik. Paulus berdoa untuk supaya kita memperoleh roh hikmat dan wahyu supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Paulus tidak berdoa supaya kita diberkati, tetapi supaya memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Memperoleh apa adik-adik? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Paulus mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 16-17 dikatakan bahwa betapa besarnya, betapa indahnya berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kita. Betapa mulianya, betapa indahnya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus juga mengatakan betapa kita itu diberikan kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang diberikan pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kekuatan yang karena ada Christ in me. Dan kekuatan yang ada di dalam diri kita itu adalah kekuatan yang sama dengan kekuatan yang digunakan untuk menghidupkan kembali Tuhan Yesus dari kematian. Wow, luar biasa. Kekuatan yang sungguh besar. Kita sungguh bersyukur karena kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Menjadi orang-orang yang ditebus. Menjadi orang-orang yang selamat. Dan di dalam diri kita memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Kekuatan yang sama seperti kekuatan yang kekuatan untuk melakukan membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh mengenal Tuhan. Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita yang sangat besar. Tuhan yang memberikan kasih karunia yang luar biasa. Tuhan yang memberikan segala sesuatu berkat yang indah-indah. Tapi kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita harus mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu percaya, deklarasi, dan alami. Kita percaya, kita memiliki iman kepada Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan deklarasi iman kita kepada Tuhan. Ya, mari kita deklarasi. Yesuslah kebenaranku. I am love. I am son of God. I am blessed. Hidupku tersembunyi di dalam Yesus. Saya di dalam Yesus punya hak menerima berkat yang dibayar dengan darah Kristus. Punya hak menerima kesehatan ilahi yang dibayar dengan darah Kristus. Punya hak untuk kehidupan yang dahsyat yang dibayar dengan darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih untuk dikasihi Tuhan, diberkati, menjadi orang-orang yang dipilih untuk menerima kekuatan yang besar daripada Tuhan. Orang-orang yang dipilih untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang indah-indah. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tuhan, kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau setia beribadah. Kami mau setia untuk memuji menyembah Engkau Tuhan.
Engkau adalah andalan kami ya Tuhan. Engkau adalah penuntun hidup kami. Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami selalu ikuti setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mengikuti tuntunan firman Tuhan yang senantiasa kami boleh terima di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan biar kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin menerima kasih karunia Tuhan, semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Adik-adik, angkat tangannya, buka hatinya, kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertaimu, memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, katakan amin.